Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Mu'alim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mu'alim sebagai Gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha, hanya berdoa. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Aksi Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memanggul sekarung beras saat meninjau lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat. Banjir kritikan dari warganet. Ini juga ESDM, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh 93% malam ini Aceh semua nyala Pak? 93%. Alhamdulillah. Terima kasih. Bungang jempah megah di Aceh. Ya Allah, ini hari apa? Apakah hari terakhir saya hidup? Mereka yang mungkin saja tidak menikmati hasil dari apa yang kemudian dilakukan ya oleh korporasi atau perusahaan baik yang di bidang kehutanan maupun di bidang tambang ya, tapi kemudian mereka mendapatkan impact dari akibat ya banjir dan longsor. Orang makan nangka dia yang kena getah. Nah itu dia. Seakan-akan ini kan menyampaikan bahwa Pak Presiden ini tenang, ini nggak seram gambaran di sosial media gitu kan. Iya. Kemudian juga dia bilang bahwa ini ya bencana kecil-kecil aja dan sebagainya. Ini listrik mati, ya nanti juga hidup lagi gitu dan sebagainya. Memang harus ada yang kemudian bertanggung jawab. Ya, pertanggungjawaban itu bukan soal niat jahat bahwa Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, atau mencari kambing hitam. Iya, gitu tapi ya. pertanggungjawaban itu adalah itu menunjukkan bahwa memang ada konsekuensi dari kebijakan yang pernah dilakukan. Kalau kita lihat kemarin yang viral, itu tumbler aja hilang satu. Itu ada yang dipecat bro. Nah itu kan ya. Lah ini udah ribuan orang meninggal, kemudian juga ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Ini kok belum ada, boro-boro dipecat, terus juga diganti, minta maaf aja nggak ada. Kalau gue melihat ini darurat lingkungan ya, bahwa Indonesia ini sudah pada tahap itu, ada darurat lingkungan, ada krisis ekologis yang sangat berbahaya, dan krisis ekologis ini sekali lagi ini bukan karena ulah rakyat ya, tapi krisis ekologis ini adalah karena pengaruh kebijakan pemerintah. Zuharul fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydinasi. Jadi telah nampak kerusakan baik di darat maupun di lautan karena akibat perbuatan ulah manusia. Selamat berjumpa kembali dengan kami Suara Angka, podcast LSI DNIJA. Masih bersama 3 peneliti senior LSI DNIJA. Saya sendiri Ade Bondon, ditemani dengan teman saya Ardian Sopa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga Aji Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk kalian yang suka dengan acara ini, silakan ditonton sampai habis, di like, di share, dan juga di subscribe. Sebelumnya kami juga atas nama Suara Angka mengucapkan turut berduka cita pada para korban bencana, khususnya di Sumatera, di 3 provinsi. Semoga kita kuat menghadapi cobaan ini dan juga lekas pulih Indonesia. Oke, berkaitan dengan bencana nih, kita bahas sekalian nih bencana yang kemarin, bukan kemarin ya, sekarang masih belum selesai penanganannya, belum pulih ya. Jadi kalau kita lihat memang bencana alam ini kan bukan cuma sekedar karena faktor alam ya, ada siklon dan lain-lain, tapi masyarakat sudah mulai cerdas nih bahwa bencana alam ini terjadi bukan karena memang ada siklus alam yang terjadi, tapi ada sebab lain. Nah, salah satunya kemarin kan deforestasi. Deforestasi ini kan kalau kita sebetulnya kita nggak mau cari
siapa yang salah nih ya. Iya. Tapi kan siapa lagi yang kita bisa kritik kalau bukan pemerintah? Iya. Iya kan? Nah, pemerintah ini kan pasti kita tuntut bagaimana cara mereka menanggulangi bencana ini. Karena kan penting juga nih korban yang terisolasi, kemudian juga yang kemarin sampai meninggal ribuan ya. Kemudian juga harus dipertanyakan juga ke pemerintah soal mitigasi. Karena penanganan bencana dan mitigasi bencana ini kan sama pentingnya. Bahkan yang menarik dari salah satu badan internasional tuh kalau nggak salah UNDRR ya, United Nations Disaster and Risk Reduction ya. Pokoknya dia mitigasi bencana itu. Jadi bahwa tidak ada, mereka bilang tidak ada bencana alam. Yang ada bencana ini itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ya salah satunya mungkin deforestasi itu. Nah yang menarik untuk pemerintah kita sekarang ini, pertama soal penanganan bencana kemarin, kemudian yang kedua soal mitigasi bencana. Nah yang perlu kita bahas juga soal mitigasi nih. Kemarin ada pernyataan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa akan menanam pohon sawit ya. Karena pohon sawit juga sama-sama pohon gitu ya. Padahal kita tahu justru sawit ini tanaman yang kalau dilihat dari hasil penelitian kan akarnya nggak dalam gitu ya. Jadi untuk menahan air juga nggak terlalu kuat gitu ya. Pokoknya ini bukan tanaman yang oke lah buat mencegah kerusakan alam gitu. Tapi kenapa Presiden justru mewacanakan ingin menanam pohon sawit, itu salah satunya. Nah ini gue mau tahu dari analisa lu berdua soal penanganan bencana dan juga mitigasi bencana oleh pemerintah kita. Siapa dulu nih, lu dulu Ji? Ya, pertama ya kita turut berduka cita lah ya atas korban bencana ya, banjir dan longsor di Sumatera. Ini korban yang begitu besar ya, 1.000 lebih meninggal, kemudian dan 600 lebih ya yang kemudian belum ditemukan. Hilangnya rumahnya hilang. Kemudian yang hilang kurang lebih sekitar 200-an ya. Ini korban yang sangat banyak ya. Sehingga ini sebetulnya adalah duka cita nasional ya. Duka cita nasional. Ya, duka cita nasional, dan memang perlu menjadi evaluasi dan penanganan secara serius oleh pemerintah. Pertama yang tadi yang gue sepakat yang lu bilang ya, bahwa publik sekarang sudah makin cerdas ya, bahwa dulu bencana itu seringkali dilihat sebagai takdir ya, bahwa ini datang bukan karena intervensi manusia, tapi ini adalah takdir. Kalau takdir berarti ini adalah ketentuan dari Tuhan. Nggak bisa ditolak. Walaupun memang sebagai umat beragama, sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa ya segala sesuatu itu memang sudah ada takdirnya ya, termasuk bencana ya. Tapi dalam konteks takdir bisa dirubah, ya betul. Tergantung doa dan usaha. Tapi dalam konteks ini kenapa publik cerdas? Sekarang kita seringkali melihat bahwa publik kemudian melihat setiap bencana itu ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah ya. Jadi tidak lagi dilihat hanya sebagai takdir alam, tapi ada faktor manusia di situ ya. Dan manusia di sini lebih besar karena faktor kebijakan pemerintah ya. Karena misalnya soal hutan ya, memang betul bahwa banyak juga masyarakat yang belum memahami pentingnya hutan ya, ada penebangan pohon atau hutan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi itu kan skala kecil. Skala besar ini kan semua melibatkan perusahaan, korporasi ya? Dan korporasi, perusahaan, dan itu melibatkan kebijakan pemerintah. Nah, itu yang pertama menjadi baseline ya, bahwa sebagai seorang pollster ya, sebagai pollster kita melihat bahwa ada pergeseran opini ya, pergeseran opini dari awal bahwa bencana adalah takdir. Sekarang orang melihat bencana ini adalah bagian dari ada persoalan dari sisi kebijakan. Ya. Nah, ini sebetulnya ada sisi positif juga ya, sehingga memang ini membuat publik kita makin cerdas. Sisi lain membuat pemerintah juga harus lebih hati-hati dalam membuat kebijakan-kebijakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal tadi ya, memang betul bahwa pemantiknya adalah mungkin soal siklon, ya, soal banjir ya. Tapi banjir ya atau hujan ya, ya pemantiknya hujan atau siklon tadi ya, bahwa curah hujan lebih tinggi dan lain-lain, yang memang betul bahwa secara saintifik dan informasi yang kita dapat ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di beberapa negara
yang lain di Asia, termasuk di beberapa negara di selain Asia Tenggara, di Asia yang lain ya, bahwa memang ada krisis iklim ya secara global ya. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bahwa kita melihat, bahkan ya publik melihat ya, korban di sana maupun sekarang civil society melihat bahwa bencana besar yang terjadi di Sumatera ya, itu bukan hanya karena persoalan alam, bukan hanya karena siklon ya, kemudian curah hujan ya. Curah hujan, siklon dan lain-lain itu hanya menjadi pemantik ya. Yang mematikan itu adalah karena faktor kebijakan ya. Ya, jadi kita melihat bahwa itu hanya bukan menjadi akar masalah ya, soal curah hujan, kemudian siklon dan lain-lain. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian daya dukung lingkungan ya. Kita bicara soal tadi yang lo sebut sebagai deforestasi, kemudian persoalan di aliran sungai ya. Belum tambang ya. Belum soal tambang dan lain-lain ya. Dan dalam konteks ini kita melihat bahwa walaupun itu pernyataan yang lama ya dari Presiden Prabowo kan, yang soal sawit juga pohon ya. Itu ya, secara biologis betul ya bahwa sawit adalah pohon ya. Tapi secara ekologis ya sawit bukan hutan ya. Dia bukanlah satu tanaman yang kemudian menjaga ekosistem hutannya, bisa menahan air dan lain-lain. Kita tahu bahwa sawit itu kebutuhan airnya sangat besar ya. Sehingga ya kalau cuma pohon mah menjadi komoditas tunggal. Toge ya. Juga pohon. Iya. Kalau kita ini gue ingat dulu waktu kecil kan, kita kan juga di kampung ya, main di hutan. Kita bayangkan hutan itu kan beraneka ragam ya pohonnya. Kita tahu bahwa fungsi hutan ketika hujan dia bisa menahan air dan lain-lain ya. Jadi ada persoalan kebijakan di situ. Ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Dan kita melihat bahwa sejak awal pemerintah nampaknya itu melakukan semacam penyangkalan ya, denial bahwa ini bukan kesalahan atau kesalahan kebijakan ya, atau tidak mengantisipasi bencana ini, tapi ini persoalan alam ya. Jadi dikaitkan dengan alam. Nah, ini sayangnya seperti itu, bahwa dengan korban yang sudah begitu besar ya, 1.000 orang lebih meninggal ya, harusnya ini menjadi satu evaluasi yang besar oleh pemerintah kita secara komprehensif. Harus ada kebijakan yang dievaluasi ya. Karena ini kalau kita lihat ya, selain tadi pergeseran opini, ini juga ada perbedaan opini juga ya di level pemerintah ya, atau mungkin level elit ya. Ini ada semacam gagasan atau semacam ada pikiran untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi, mengeksploitasi sumber daya alam ya, membuka hutan untuk sawit dan lain-lain. Tapi di sisi lain ini korbannya adalah masyarakat ya. Mereka yang mungkin saja tidak menikmati hasil dari apa yang kemudian dilakukan ya oleh korporasi atau perusahaan, baik yang di bidang kehutanan maupun di bidang tambang ya, tapi kemudian mereka mendapatkan impact dari akibat ya, banjir dan longsor. Orang makan nangka, dia yang kena getah. Nah, itu dia. Ya sob ya. Kalau getah sih masih nempel ya. Ini banjir, Pak. Banjir. Iya. Jadi pertama gue sepakat ya dengan tadi Bapak menyebutkan PBB ya. Badan PBB yang menyatakan bahwa memang kerusakan ini seringkali akibat ulah manusia kan, dibandingkan dengan alam. Dan itu memang harus menjadi kerangka bersama sebenarnya. Karena bukan hanya dari PBB, kalau misalnya kita baca Al-Quran itu juga sudah disampaikan, bro. Ustadz. Jadi dalam Ar-Rum itu surat ke-30 ayat 41 itu letaknya itu di tengah-tengah sebelah kanan penggantian hidayat nih. Luar biasa teman kita. Dia bilang Zuharul fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydinasi. Jadi telah nampak kerusakan baik di darat maupun di lautan karena akibat perbuatan ulah manusia. Jadi sebenarnya kita udah diingatkan dengan hal itu. Nah sayangnya kalau misalnya kita lihat kerangka yang ada sekarang itu kan nggak nyampe ke sana ya, atau mudah-mudahan sih belum nyampe ke sana. Sehingga lebih banyak ini menyalahkan iklim dibandingkan dengan mencari faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Ini sebenarnya efeknya itu nanti terhadap yang tadi Bro sebutkan itu, terhadap mitigasi misalnya kan. Tadi kita lihat bahwa korban yang ada sekarang ini banyak, tadi Bro Aji udah menyebutkan begitu lantang dan juga jelas gitu ya. Dan ini menjadi sebuah bencana, dan kalau misalnya pola pikir kita nggak berubah,
pola pikir kita berubah, bukan tidak mungkin, ini kan juga terjadi juga di belahan-belahan yang lain, terutama juga di Indonesia ini. Sehingga dalam kerangka yang ada, kalau misalnya kita menyalahkan alam, itu kan tentu nggak menjadi tidak menjadi solusi jangka panjang. Yang harus kita lihat itu sebenarnya ya data lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi terutama di 3 provinsi yang ada ini. Nah, kalau misalnya kita lihat data, ini bukan data dari LSI ya, jadi dari Timer Manurung, Direktur Auriga Nusantara, itu ternyata di 3 kawasan yang terkena bencana itu luar biasa deforestasinya ya. Jadi kalau misalnya kita Di lihat 3 provinsi itu ya. 3 provinsi yang memang ada bencananya ya. Jadi misalnya kayak di Sumatera Utara tahun lalu itu masih peringkat 10, sekarang peringkat 7. Deforestasinya. Kemudian juga di Aceh juga sama ya, meningkat jadi peringkat ke-5. Kemudian juga di peringkat ke-4 di Sumatera Barat. Jadi memang sebenarnya ini terjadi deforestasi yang luar biasa besar. Nah, kalau misalnya pemerintah tidak melihat bahwa ini deforestasi ini menyebabkan banjir, tentu juga ya tidak akan menjadi masalah yang bisa menjadi landasan kebijakan terhadap kedepannya. Jadi memang harus dipahami dulu kerangka berpikirnya bahwa ya bukan hanya masalah semata-mata karena hujan besar. Hujan besar ada misalnya kan berpengaruh, tetapi juga ini lebih banyak karena faktor-faktor yang dibuat oleh ulah manusia yang tadi Bro Aji sebutkan itu ya. Dan ini memang terbukti datanya seperti itu. Sehingga kalau misalnya kerangkanya seperti itu, tentu ancaman-ancaman ini kan bukan hanya di 3 daerah ini. Yang lain juga bisa. Yang lain juga terutama juga harus berhati-hati. Karena Indonesia kan memang rawan bencana sebetulnya ya. Rawan bencana. Dan ini juga kalau misalnya kita lihat kan baru di darat. Kita belum bicara misalnya di lautan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nggak kesana ya. Tapi dalam kerangka pikir kita memang berusaha untuk kan menjaga ya. Tadi mitigasi itu ya. Bahwa setelah kejadian ini bukan hanya pemulihan yang kita perlukan sekarang. Tentu yang sekarang paling penting ada pemulihan. Karena korban tapi itu. pasca itu juga harus penting gitu. Dan jangan sampai pola pikirnya itu ya sekedar bahwa ini salah alam, ini takdir dan sebagainya. Nggak cukup sampai di situ. Karena kalau misalnya seperti itu ya nggak evidence based lah orang bilang begitu seperti itu kan. Sehingga ke depan memang kita perlu menggali kira-kira alasan-alasan di balik terjadi bencana ini. Bisa jadi misalnya bukan hanya deforestasi, dan itu juga bisa menjadi data, sehingga nanti ketika data itu terkumpul dan sebagainya tentu menjadi sebuah pengetahuan, knowledge, baru itu menjadi sebuah kebijakan yang bisa diterapkan. Dan lagi-lagi sekarang ini kita agak khawatir dengan pola pikir pemerintah ya, terutama misalnya trim presiden, sehingga misalnya Pak Prabowo meskipun tadi disampaikan itu yang lama misalnya ya, tetapi sekarang kan mulai dimunculkan lagi karena memang masyarakat melihat ada perbedaan pola pikir antara yang diterima oleh masyarakat dengan yang disampaikan misalnya dengan presiden. Terutama kalau kita lihat kan sebenarnya ya semua orang tahu bahwa pohon sawit itu misalnya pohon ya. Tetapi bisa jadi ini kan sebenarnya Pak Prabowo bicara begitu ya masukannya sebenarnya yang ya tim-tim yang di bawahnya itu yang memberikan masukan yang non evidence based. Padahal harusnya dalam tingkatan yang lebih besar itu kan harus menggunakan data-data yang kuat juga, sehingga ketika misalnya berbicara meyakinkan publik, kemudian juga merasakan bahwa publik ya emang aman, kemudian juga berdasarkan data-data yang nanti bisa di cross check. Karena ya benar masyarakatnya semakin kritis ya. Karena tadi disebutkan misalnya ketika kita bicara masalah sawit, ya tentu berbeda antara sawit dengan tanaman-tanaman hutan yang lain, dari pohonnya, dari daunnya, dari akarnya dan sebagainya. Bahkan ada sebuah penelitian, nanti bisa di searching di di sebuah jurnal, bisa di Google dan sebagainya. Nanti juga bisa ditampilkan, itu kan terlihat secara data ketika sawit dibandingkan dengan hutan biasa, itu pohon sawit ada yang namanya kenaikan limpasan. Jadi limpasan itu aliran air yang di atas tanah, itu limpasan. Itu naik sekitar 21%, bro. Jadi kalau misalnya hutan biasa dia harusnya nggak ada tuh limpasannya, kalaupun ada ya nggak sebanyak itu. Ini yang naik ada 21%. Satu. Kemudian yang kedua, ketika itu sawit itu juga ada namanya sedimentasi. Sedimentasi jadi pengumpulan material-material menjadi mengumpul kan. Dan itu ada penelitiannya itu naik sekitar 16,9%, hampir 17%. Jadi ini data yang meyakinkan bahwa ya pohon sawit tentu secara industri bagus, tetapi secara menjaga alam itu ternyata belum sama seperti hutan biasa. Dan ini memang harus menjadi masukan, terutama buat tim-timnya Pak Prabowo ini yang harusnya memang kalaupun misalnya dia ada data lain, ya silakan diadu gitu. Tetapi
Kalau misalnya nggak berdasarkan data ya susah kita beradunya kan. Seperti itu bro. Ya, ini berkaitan sama tim Pak Prabowo juga tadi nih. Ini kalau kita lihat data ininya korban. Tadi kan udah disebutin ya jumlahnya. Kalau yang kita lihat di pemberitaan per tanggal 16 Desember itu udah 1030 orang meninggal dunia. Di data dari BNPB ini. Kemudian juga 206 orang hilang dan sekitar 7.000 warga ini mengalami luka. Kemudian juga untuk kehilangan tempat tinggal itu sampai 608.000 lebih. 608. Berarti kan memang ini besar banget gitu ya. Gua nggak bermaksud membuat jokes dari bencana, tapi kalau kita lihat kemarin yang viral, itu tumbler aja hilang 1. Itu ada yang dipecat, bro. Nah, itu kan ya. Lah ini udah ribuan orang meninggal, kemudian juga ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Ini kok belum ada, boro-boro dipecat terus juga diganti, minta maaf aja nggak ada gitu. Nah ini menurut lu gimana nih? Iya, ini yang penting ya bro. Tadi yang kita diskusi di awal ya, bahwa publik sekarang udah makin cerdas bahwa bencana itu bukan lagi takdir alam ya, tapi sebuah bencana ekologis yang diproduksi oleh manusia, terutama karena faktor kebijakan ya. Kalau kita lihat secara global ya, sebetulnya ini kan bukan satu kejadian ya. Kalau kita lihat sekarang di sosial media, di berbagai media internasional malah itu banyak sekali kejadian banjir dan longsor ya. Bahkan 2 hari lalu kita tahu ada banjir di Jeddah ya, di Arab Saudi ya. Bahkan di Amerika berapa hari waktu lalu ada kebakaran di California, ada banjir di Texas ya, atau badai di Florida ya. Jadi ada 3 hal ya. Pertama adalah memang ini krisis iklim global ya. Krisis iklim global di mana memang ada persoalan serius dengan iklim global, dan ini menjadi atensi sebetulnya komunitas internasional, bahkan negara-negara internasional ya. Itu pertama. Yang kedua adalah tapi soal krisis ekonomi, krisis iklim global ini sebetulnya menariknya bro, yang tadi yang gue bilang bahwa makin meningkatnya kesadaran publik kita di Indonesia bahwa faktor bencana ini bukan hanya karena faktor alam. Ini satu progres yang bagus sebetulnya ya, bahwa mereka melihat ada faktor kebijakan, karena soal iklim ini di beberapa negara, bahkan negara maju, itu menjadi isu politik sebetulnya ya. Misalnya di Amerika itu climate change itu menjadi satu perdebatan, satu isu politik di saat pemilu ya. Bahkan bukan hanya soal isu lingkungan ya, climate change itu menjadi isu identitas yang memisahkan antara Republikan dan Demokrat ya. Karena isu itu terkait dengan bukan soal orang percaya atau tidak soal ada perubahan iklim ya, tapi itu menyangkut dengan keberpihakan dalam kebijakan ekonomi ya, kemudian menyangkut lapangan kerja dan lain-lain di situ ya. Nah, ini sisi positifnya ya kalau gue lihat ya. Ketika kemudian kesadaran ini meningkat ya soal pentingnya kita menjaga ekologis ya, iklim secara global, ini akan menjadi penting dan akan menjadi isu politik yang menarik untuk ke depan ya, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bagi mereka yang ingin maju menjadi kepala daerah maupun menjadi presiden. Karena ini punya dampak langsung terhadap manusia, terhadap rakyat, bukan hanya karena dampak banjir, longsor dan lain-lain ya, menyebabkan kematian dan lain-lain, tapi ini juga akan menyangkut soal isu ekonomi, isu lapangan kerja dan lain-lain ya. Jadi ada krisis iklim global. Yang kedua adalah memang ada krisis ekologis, kita harus mengakui, seperti kasus yang terjadi di Sumatera ya. Ada krisis ekologis di mana terjadi deforestasi, soal ADS tadi ya, aliran sungai, daerah sungai ya, DAS ya, daerah aliran sungai. Kemudian soal tambang ya, mineral dan lain-lain ya. Tapi bukan hanya di Sumatera ya. Ini juga banyak kasus di daerah lain ya. Sulawesi juga waktu di itu Jawa ada. Sebagian Jawa, terutama daerah-daerah tambang, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Ini harus menjadi isu bersama, isu nasional. Yang ketiga yang harus kita ingat, dan ini kemudian menjadi penting dan harus menjadi suatu bangunan kesadaran yang terus diingatkan kepada publik, adalah ini juga karena krisis leadership, krisis kebijakan ya. Karena kebijakan itu penting ya. Soal izin membuka hutan, izin menanam sawit, izin membuka tambang, itu kan soal izin, keputusan politik dari pemimpin, dari kepala daerah, dari negara. Nah, jadi 3 hal ini memang harus kita lihat ya. Yang lo bilang tadi soal korban ya. Ya ini persoal kematian ya.
dengan korban 1.000 lebih ya. 1.030 orang yang meninggal, 200 sekian orang yang hilang, 600.000 orang yang kehilangan rumah. Ini kan bukan angka statistik semata. Angka Ya. doang. Harus ada pertanggungjawaban moral dan politik dari pemerintah. Betul. Ya. Kalau kita belajar di negara-negara maju ya, dulu di Jepang, Hiroshima tuh pernah banjir dan longsor ya tahun 2018. Kalau kita baca di BBC itu, korbannya kurang lebih sekitar 126 orang. Ya. 126 Itu dia. 126 orang. Ya. Kemudian di Seoul ya, Korea Selatan itu juga pernah terjadi banjir. Ya. Negara lain juga, negara maju pernah terjadi bencana-bencana alam ini. Tapi apa yang dilakukan ya, minimal ada 3 standar yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi atau dalam kasus-kasus seperti ini. Pertama, apa yang disebut sebagai acknowledgement ya, jadi pengakuan terutama pengakuan kesalahan ya, bahwa ketika misalnya kasus terjadi banjir di Hiroshima di Jepang ya, itu menterinya minta maaf dan mengakui bahwa ada kegagalan mereka untuk memperingatkan ya, peringatan dini itu terlambat ya, sehingga kemudian memakan korban yang lebih besar. Jadi ada pengakuan bahwa ada kelalaian ya. Nah, di kita sejak awal pemerintah sudah menyalahkan alam ya, tidak melihat itu sebagai kelalaian ya. Jadi kita Alam melihat terus, walaupun kita baca bahwa BMKG sudah memperingatkan bahwa 8 hari sebelumnya katanya sudah memperingatkan bahwa ada kondisi cuaca yang ekstrim di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Tapi persoalannya memang kita belum punya roadmap untuk penanganan atau mitigasi bencana-bencana seperti ini, ataupun apakah mungkin sudah ada tapi nggak konsisten, atau ketika itu terjadi pemerintah kita gagap menghadapi bencana. Anggap Ya, enteng. ya. Jadi satu tadi acknowledgement, yang kedua accountability. Jadi memang harus ada yang kemudian bertanggung jawab. Ya. Pertanggungjawaban itu bukan soal niat jahat bahwa Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, Atau mencari kambing hitam iya, gitu tapi ya. pertanggungjawaban itu adalah itu menunjukkan bahwa memang ada konsekuensi dari kebijakan yang pernah dilakukan. Siapapun pihak itu harus ada yang punya accountability. Dan yang ketiga adalah memang istilahnya policy correction. Jadi ada perubahan kebijakan. Kita tahu Menteri Kehutanan katanya dengan izin Presiden telah mencabut 22 izin ya, usaha perusahaan yang kehutanan kalau nggak salah ya, 22 izin ya soal konservasi dan lain-lain ya. Nah, tapi 22 izin ini di wilayah Sumatera itu arealnya hanya sekitar 100 hektar ya. Sementara ada total 1 juta hektar. Jadi 22 perusahaan ini menguasai sekitar 1 juta hektar. Yang kemudian dicabut yang di Sumatera ini hanya 100 hektar, artinya hanya 10%. Artinya bahwa 90% ini kemungkinan adalah wilayah di luar wilayah Sumatera. Nah, pertanyaannya ini juga nggak ada accountability-nya, nggak ada transparansinya. Perusahaannya apa, Ya, nama perusahaannya nggak disebutkan juga. Ini juga Daerahnya problem berapa ya. hektar gitu ya. Iya, sehingga mungkin publik juga bisa memantau, memonitoring seberapa kemudian penegakan hukum dilakukan, bagaimana kemudian pemerintah meminta pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan ini, bagaimana proses izinnya, sehingga kita bisa tahu mana yang bisa kita koreksi ya. Jadi yang lo bilang tadi ya, sampai sekarang ya ini banyak korban tapi pelakunya nih anonim nih ya. Iya, alam lagi. Alam lagi. Nggak ada nih yang kemudian bertanggung jawab terhadap kasus ini satu paradoks yang memang harus kita atasi. Momentum bencana ini harusnya menjadi satu momentum evaluasi. Kita nggak butuh lagi pidato yang mempesona, berkoar-koar tentang atau kunjungan pejabat ya, ya, atau pakai rompi perang, atau mikul beras ya. Yang kita butuhkan adalah ya tadi 3 hal tadi. Ya. Kalau mau ditambahin Pengakuan, satu lagi bro, accountability sama ada perubahan kebijakan. Apa tuh bro? rasa malu. Itu yang paling penting. Nggak punya, Itu nggak punya memang. Benar. Oke, Iya, karena memang di Indonesia kayaknya memang budaya untuk mengundurkan diri agak belum terlihat ya. Minta maaf aja deh nih yang satu tuh dari 3. Mudah-mudahan minimal sebelum mengundurkan diri minta maaf dulu lah sekarang ini kan, sehingga memang susah karena memang kita melihat politisi-politisi kita itu dalam kondisi ya kalau misalnya dia mengundurkan diri dianggap seakan-akan dia kabur daripada tanggung jawab dia dan sebagainya. Dan itu seringkali menjadi alasan-alasan dia. Enggak, saya tetap bertahan karena memang ya tanggung jawab saya dan sebagainya. Padahal sebenarnya konteksnya bisa jadi nggak begitu kan. Bahwa ketika misalnya ada korban, yang pertama harus kali dilakukan, tadi gue setuju sama Bro Aji,
mengenai acknowledge itu kan, mengakui bahwa ini ya siapapun itu, apapun itu faktornya, ya dia yang bertanggung jawab, ya harusnya minimal yang minta maaf itu. Sehingga kalau misalnya itu dilakukan, tentu juga akan yang pada ujungnya tadi itu ya koreksi ya, perbaikan terhadap policy dan perbaikan terhadap lingkungan secara lebih luasnya lagi. Karena kalau misalnya kita lihat data lagi nih ya, itu kan ada sekitar dari 2016 sampai 2025 itu ada sekitar 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdeforestasi itu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan luas Jakarta ini sekitar 25 kalinya, Bro. Jadi kita bayangkan hutan itu 25 kalinya Jakarta itu ternyata terdeforestasi atau menjadi penggundulan dan sebagainya. Kalau misalnya kita ingin bayangkan lebih mudah, itu sekitar 2 juta lapangan sepak bola. Itu jumlah yang luar biasa besar gitu. Sehingga tadi kalau misalnya disebut oleh Bro Aji yang ternyata dicabut izinnya hanya sekitar 100 hektar, ya jauh daripada panggang api. Dan ini juga yang kita khawatirkan sebenarnya, Bro. Yang khawatirkan adalah pejabat-pejabat yang berwenang itu menggunakan data-data yang sesuai dengan kepentingannya dia. Dia bilang tadi misalnya kan, ya banyak izin yang kita cabut dan sebagainya, tapi ternyata ketika didalami ya cuma segitu aja, satu. Kemudian yang kedua misalnya data-data yang ada itu juga menyampaikan bahwa seakan-akan ini kan menyampaikan bahwa Pak Presiden ini tenang, ini nggak seram gambaran di sosial media kok gitu kan. Kemudian juga dia bilang bahwa ini ya bencana kecil-kecil aja dan sebagainya. Ini listrik mati, ya nanti juga hidup lagi gitu dan sebagainya. Ya narasi-narasi itu yang dia sampaikan terhadap pembuat kebijakan yang tidak radikal truth, sehingga presiden juga bisa salah langkah untuk mengambil ini. Sehingga dalam konteks ini tentu juga presiden mungkin butuh juga mata-mata dalam tanda kutip untuk mengetahui data sebenarnya seperti apa sih gitu. Kan juga tidak harus dari satu sumber, tapi juga harus bandingkan dengan sumber-sumber yang lain, terutama juga dari sumber-sumber yang kalau misalnya pun bertentangan, ya coba dikaji sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih lengkap dan keputusan yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal. Karena kalau misalnya hanya satu pintu dan sebagainya, ya keluarnya tadi itu. Iya, kelapa sawit juga pohon. Iya ya. Udah salah data, salah ngomong, nggak malu juga. Ini 1.000 orang yang jadi korban, gak satupun kursi pejabat yang goyang, Bro. Iya, itu tadi. Kalau tumbler satu hilang aja ini pecah, udah 1.000. Oke, ini kita masuk ke data survei ya. Data survei yang berkaitan dengan kepuasan Pak Prabowo. Nah, ini kalau kita lihat di survei kita per Oktober kemarin, kita breakdown datanya soal kepuasan terhadap Pak Prabowo di Sumatera. Nah, ini untuk bulan Mei kemarin hasil ini kita 82%. Juni ya ini ya. Juni ini 82% ini sangat puas atau cukup puas terhadap Presiden Prabowo. Nah, di bulan Oktober ini turun ya. Menjadi 71,3. Berarti terkoleksi sekitar 10%. Kemudian kalau kita breakdown lagi per suku ya. Di sini yang Sumatera kemarin kan ada suku Minang dan Batak ya. Kalau kita lihat. Nah, di bulan Juni kemarin kepuasan di suku Minang terhadap Pak Prabowo itu sebesar 95%. Nah, tapi di bulan Oktober ini hanya tersisa sekitar 47,5%. Kemudian di suku Batak 75% di bulan Juni kepuasannya, tapi di bulan Oktober ini juga turun menjadi 28,6%. Nah, ini kejadian ini sebelum banjir nih, apalagi nanti kita survei lagi setelah banjir ya, karena kan memang mereka ini kalau di media kita lihat Pak Prabowo udah ini ya, udah ya pidatonya kan meskipun dia bilang dia bukan Nabi Musa, nggak punya tongkat gitu, harus nggak bisa cepat gitu, tapi yang dirasakan masyarakat korban ini kan, ini mana nih bantuan dari pemerintah nih, dinilai lamban dan lain-lain, atau mungkin juga presidennya udah gigi 6 tapi menteri-menterinya, jajarannya ini baru gigi 1, malah gigi mundur kali itu yang ini pakai, atau ada yang ngomong ada yang ngomong 93% listrik nyala, katanya gigi masih netral, Bro. Gak jalan-jalan tuh kan. Nah, kalau lu lihat dari angka survei ini, Bro, soal penurunan kepuasan terhadap Prabowo di Sumatera, kemudian juga di suku yang Minang dan Batak ini gimana menurut lu nih? Kalau pasti bakal turun lagi atau seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat data ini sebelum
peristiwa bencana Sumatera ya, kepuasan terhadap Pak Prabowo itu kan sebelum sudah turun ya. Turun ya. Turun Drastis ya, turun dari data ini kan 10% tadi kan, 10% dari 82 menjadi 71,3% ya. Artinya bahwa ini istilah dalam opini publik itu ada second shock effect ya. Jadi first effect-nya itu adalah turunnya kepuasan karena soal lapangan kerja, kemudian mungkin juga soal sembako ya, atau persoalan-persoalan ekonomi, program yang jalan ya sehingga sudah turun ya dari 82 ke 71 ya, 82% ya. Ini kan pasca masih memori pasca Pilpres ya, bulan madu nih, masa bulan madu masih ada ya. Tapi ketika kita survei di Oktober pasca lebih dari setahun ya, setahun pemerintahan, sudah turun menjadi 71,3% ya. Jadi kondisi kepuasan terhadap Pak Prabowo sebetulnya dalam posisi yang sudah mulai menunjukkan penurunan ya. Jadi dengan ada istilah tadi second shock effect ya, bahwa kalau kemudian penanganan bencana di Sumatera ini pertama penanganannya dilihat lamban ya, kemudian kita melihat bahwa tidak ada perubahan ya, publik melihat bahwa tidak ada perubahan kebijakan ya, ataupun komunikasi publik yang tidak meyakinkan, atau tidak, mereka melihat bahwa saling lempar tanggung jawab dan lain-lain, sehingga kemudian penanganan bencana Sumatera ini dinilai lamban, dinilai tidak efektif, tidak maksimal ya. Maka penurunan ini bisa makin besar ya. Dalam opini publik ya, dalam persepsi publik ya, dalam kontestasi wacana di ruang-ruang publik atau persepsi ya, kepercayaan atau kepuasan itu ibarat bendungan ya. Kalau sudah mulai retak, ini tunggu jebolnya aja ini. Ya. Jadi kalau kita lihat angka ini menjadi warning bagi pemerintah Prabowo ya, karena kita melihat bahwa ada satu bangunan psikologis yang kemudian terbangun ya. Sumatera ini secara populasi populasi pemilih ini juga cukup signifikan loh, walaupun Jawa adalah kunci ya, kantong terbesar ya, 60% ya, benar bisa. Sumatera gemboknya nih, 16% loh populasi populasi pemilih di sana ya. Dan ini bukan hanya soal populasi ya, tapi ini soal trust ya. Karena apa? Kita melihat dalam setahun terakhir ya, Pak Prabowo dalam gaya kepemimpinan sebagai presiden ini kan banyak mempersonalifikasi dirinya ya, dalam pemerintahan ya. Jadi banyak sekali misalnya kebijakan-kebijakan yang terkesan datang langsung dari presiden. One man show ya. Ya. Jadi ya bisa juga itu kan kritik yang memang sangat fair lah masyarakat, karena itu yang kemudian sangat kelihatan ya. Ada kebijakan-kebijakan yang harusnya dilalui dalam proses birokrasi dan lain-lain, tapi karena dia viral kemudian menjadi atensi publik, kemudian akhirnya solusinya datang dari presiden ya. Bahkan kalau kita membaca kritik beberapa kelompok civil society ya, bahkan ada yang kemudian mulai melakukan koreksi ya, bahwa mereka khawatir ya menteri-menteri dalam kabinet Presiden Prabowo saat ini tidak akan terlalu kreatif karena takut melangkah gitu. Semuanya harus dapat petunjuk dulu dari presiden. Ya. Semua harus dapat petunjuk presiden, atau ketika kebijakan dikeluarkan mereka harus tahu sebetulnya presiden ini, selera presidennya seperti apa ini. Nah, ini kan bahaya juga ya kalau kita baca beberapa evaluasi, termasuk kemarin satu ulasan yang sangat bagus di majalah Tempo terkait dengan gaya kepemimpinan seperti ini ya. Memang kalau kita lihat ada upaya Pak Prabowo untuk mengontrol ya secara politik ya. Kita nggak bicara soal efektivitas pemerintahan, tapi secara politik memang presiden berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya ya. Jadi bagaimana kemudian bisa mengontrol peran-peran yang strategis ya. Tapi di sisi lain ya, secara image ini juga kemudian kan menjadi satu warning juga, satu bahaya juga bagi presiden ya, ketika kemudian persoalan-persoalan tadi, walaupun ini adalah persoalan sangat sektoral ya, bahwa
ada pihak-pihak teknis atau kementerian-kementerian terkait yang kemudian berurusan dengan masalah banjir ini, bencana Sumatera. Tapi kalau kemudian terjadi ketidakpuasan terhadap proses penanganan, maka ini kan bolanya juga bisa berakhir ke presiden, karena semuanya terlalu dipersonalisasi ke presiden. Pasti muaranya ke situ ya. Iya, setuju kan Sob? Setuju banget. Iya. Karena memang pada akhirnya, ini balik lagi sebenarnya, ini adalah data yang kita sajikan. Nah, kita takut bahwa data ini itu nanti dipotong lagi nih sama tim-timnya presiden nih. Enggak, bapak masih tetap tinggi dan sebagainya. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Sehingga ya mudah-mudahan ini bisa nyampe ke Pak Presiden bahwa ini data. Kalau misalnya nggak percaya dengan data kita, coba survei aja. Sehingga dia punya basis data juga gitu. Ya, kalau misalnya beda hasilnya dan sebagainya, kita nanti bisa diskusi dan sebagainya. Tapi minimal apa yang dia putuskan itu juga berdasarkan asupan data yang disuplai oleh si tim-timnya itu ya. Datanya juga benar gitu. Datanya juga benar. Kalaupun misalnya perbedaan data itu bisa diskusikan karena memang jangan sampai tadi itu bahwa berdasarkan mood presiden aja misalnya kan. Dan mood presiden ditentukan oleh asupan-asupannya. Ya kalau misalnya asupan-asupannya itu positif misalnya ya, positif dalam artian hanya sebagai emosionalnya saja, ya pada akhirnya juga keputusannya ya keputusan yang tanpa data yang ada gitu. Sehingga ini yang perlu digalakan sebenarnya. Dan ini data memperlihatkan bahwa keadaan sekarang itu tidak baik-baik saja. Atau dalam kerangka yang berbahaya sebenarnya kan. Tadi disebutkan bahwa dari 82 ke 71 kan lumayan angka itu 10% kan. itu. 10%. Bahkan di teritori tertentu kan turunannya juga lebih besar lagi ya. Sehingga kalau misalnya tidak disikapi, dan sejauh ini kita melihat kan penyikapannya belum maksimal ya. Terlihat misalnya banyak tanda kutip di sana juga mulai menyerah atau misalnya mengibarkan bendera putih, kemudian juga banyak yang protes, kemudian bahkan ada LSM misalnya minta bantuan ke luar negeri. Kan hal yang seperti itu memperlihatkan bahwa skala penanganan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum maksimal. Satu, itu belum berbicara mengenai mitigasi ke depannya. Ini baru yang sekarang aja. Padahal ketika sebuah isu beredar, itu kan sebenarnya mempengaruhi ada beberapa hal. Pertama misalnya atribusi tanggung jawab. Jadi seberapa besar masyarakat melihat keadaan ini karena tanggung jawab siapa. Nah, bisa jadi pemerintah mau lari dari atribusi tanggung jawab ini sehingga disalahkan alam misalnya kan. Ya dalam konteks strategi narasi itu hal yang positif gitu. Tapi kan semua orang udah bisa membaca itu gitu. Sehingga atribusi tanggung jawab itu juga harus dilakukan dengan mengambil tanggung jawab bahwa misalnya ini kesalahan, kita perbaiki dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua misalnya jangan lupa juga bahwa masyarakat akan melihat selain atribusi tanggung jawab itu juga tindakan ke depannya. Dan sekarang ini kan belum nyampe ke sana. Ini baru penanganan pasca bencana aja, belum ke arah mitigasi yang lebih luas sehingga ini tidak berimplikasi atau tidak terjadi ke daerah-daerah yang lainnya gitu. Ya, masyarakat Indonesia merasa aman, masyarakat Indonesia merasa terlindungi, masyarakat Indonesia ya dengan nyaman, apalagi sekarang kan hujannya juga di Jakarta juga besar juga kan, daerah-daerah juga besar sehingga bentuk kenyamanan. Dan kalau misalnya kita lihat hasil survei kan sebenarnya dari kemarin itu yang paling tinggi kan keamanan ya. Kita khawatir kalau misalnya nggak diperbaiki dan sebagainya, ini secara garis besar keamanan juga bisa turun dan pada akhirnya betul bahwa ini akan nyampe juga terhadap Pak Prabowo itu sendiri ya. Sehingga coba kita baca data-data, ya bukan hanya data kita tapi juga data-data yang lain, keadaan kita ada di mana, kemudian kita evaluasi. Kemudian ke depan kira-kira berdasarkan data juga, evidence juga kita harus ngapain dan sebagainya. Oke. Nah ini tadi lu sempat nyinggung soal krisis iklim ya, bahwa ini memang terjadi secara global ya. Nah khususnya di Indonesia juga memang kalau kita bilang krisis iklim ini memang terjadi gitu. Meskipun memang kita nggak bisa selalu nyalain alam ya. Soalnya kalau misalnya kita belajar misalnya dari pemerintahan Jepang dan lain, mereka juga gempa banyak banget kok, tsunami banyak banget gitu kan. Tapi karena mereka mitigasinya udah oke gitu ya, terus peringatan dini juga sudah bagus, ya jadi bisa dikurangi tuh korban gitu kan. Nah terus terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo sendiri soal krisis iklim ini, ya selain masalah tadi lu sebut ekonomi ya, soal pekerjaan, kemudian sembako. Ini kan krisis iklim ini juga jadi pengaruh nih. Ya kita lihat bukan cuma di Sumatera sebetulnya, di Jawa juga banjir udah ada. Di Jakarta banjirop, kemarin di Tanjung Priok tuh
udah masuk ke jalanan tuh air laut kan. Di Bali kan. Di Bali juga lagi parah sekarang Hari ini ya. Iya, nah jadi memang semua wilayah Indonesia sebetulnya ya itu tadi sama bencana ini memang kita ini rentan. Nah, faktor krisis iklim ini, bencana ini, selain masalah ekonomi dan lain-lain, ini seberapa berpengaruh nih terhadap pemerintahan Prabowo di periode pertama ini kalau menurut lo? Ya, gue berharap bahwa ini akan mulai menjadi isu politik ya, tadi yang gue singgung di awal ya, bahwa di berbagai negara soal isu iklim, soal lingkungan, soal ekologis itu menjadi isu penting ya. Kita ini harus dibangun kesadaran ya bahwa bukan hanya soal isu ekonomi, isu pendidikan, isu kesehatan ya, tapi isu ekologis ini harus menjadi satu wacana, menjadi satu perdebatan utama, program-program yang harus terdengar dari para calon pemimpin ya, baik di level nasional maupun di level daerah ya. Karena ini adalah fenomena global dan ancamannya cukup besar sebetulnya. Ini bukan hanya soal korban jiwa ya, berapa orang yang nanti mati, ya korban hilang, kerusakan dan lain-lain, tapi ini kan soal juga menyangkut soal ekonomi, sumber kehidupan masyarakat ya. Dan jangan lupa bahwa banyak daerah di kita di Indonesia sumber kehidupannya itu banyak tergantung pada hutan ya, tergantung pada hutan ya, sungai dan lain-lain ya, tergantung pada alam lah ya. Ketika alam rusak maka itu juga kemudian membahayakan sumber kehidupan mereka ya. Ya misalnya soal lain kita tahu misalnya yang sekarang lagi masif ini kan soal pertambangan ya. Tambang ini juga sangat masif ya, pembukaan lahan untuk tambang dan lain-lain ya, kerusakan lingkungan akibat tambang ya. Bukan Jadi cuma lingkungan rusak bro ya, ormas juga bergolak itu dia gara-gara tambang makanya Yang mana ya? adalah makanya kalau gue melihat satu ini harus menjadi ya, ini harus menjadi isu nasional, isu lingkungan, isu ekologis itu menjadi isu nasional. Gimana kemudian kita juga harus ikut mengedukasi publik bahwa ini bukan hanya sekedar masalah alam, tapi ini soal kebijakan sehingga memang harus dikontrol ya. Kita harus melihat pemimpin-pemimpin yang punya minimal punya wacana lah tentang lingkungan, punya kesadaran tentang lingkungan, punya roadmap kebijakan tentang lingkungan dan lain-lain. Karena itu sangat penting. Ini bukan hanya kita kemudian merawat hutan kita, lingkungan kita, nggak bisa dieksploitasi, bukan. Tapi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa kemudian dipertanggungjawabkan ya. Kalau gue lihat secara umum ya, kerusakan ekologis ini yang lo bilang tadi, ini terjadi di hampir semua daerah ya. Kita tahu dulu sempat ada banjir juga di Bandung, di Malang ya, tadi lo bilang di Bali ya. Kemudian banyak daerah dan mungkin juga banyak wilayah yang juga tidak tercover oleh media maupun media sosial ya. Bencana-bencana yang terjadi di daerah-daerah itu karena cukup masif nih kerusakan lingkungan kita. Sehingga kalau gue melihat ini darurat lingkungan ya, bahwa Indonesia ini sudah pada tahap itu, ada darurat lingkungan, ada krisis ekologis yang sangat berbahaya, dan krisis ekologis ini sekali lagi ini bukan karena ulah rakyat ya. Tapi krisis ekologis ini adalah karena pengaruh kebijakan pemerintah ya. Ini yang harus menjadi PR kita ya, bahwa ya mungkin juga budget ya atau anggaran yang kemudian harus disiapkan untuk kembali tadi yang lo bilang mitigasi bencana dan lain-lain, ini juga harus dievaluasi dan menjadi perhatian serius ya. Bukan hanya kemudian menaruh anggaran yang besar di bidang-bidang yang lain, tapi ini juga harus menjadi penting. Bukan hanya anggaran negara. Kita tahu bahwa semua perusahaan-perusahaan itu kan sebetulnya mereka punya tanggung jawab lingkungan ya, mengurus misalnya membuka hutan untuk tanam sawit dan lain-lain, itu kan izinnya banyak itu. Izin lingkungan ya, AMDAL dan segala macam itu ya, tambang itu semua. Tapi kan yang terjadi selama ini ya, kalau kita dengar desas-desusnya ya, rumors-rumorsnya itu kan izin-izin ya, lingkungan segala macam pembukaan lahan selama ini itu kan banyak ruang gelapnya ya. Di kong kali kong yang biasa kita dengar rumors-rumorsnya, ini harus dituntaskan. Kalau Presiden Prabowo punya komitmen dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kemudian bicara soal kepentingan rakyat, kepentingan nasional ya, kedaulatan dan segala macam. Nah ini jangan hanya berakhir pada retorika ya, tapi ini juga harus berwujud pada satu kebijakan, satu ketegasan yang nyata, dan mereka-mereka ya pejabat-pejabat di level bawah yang kemudian terlibat ini juga harus
tindak tegas. Ya. Jangan sampai kayak sepak bola Italia, Bro. Calciopoli. Itu dia. Wasit jadi pemain. Itu yang bahaya. Menang itu ya. Sob, nambahin? Iya, secara sederhana sebenarnya 3P, Bro. 3P. Jadi 3P, pemerintah fokus ke 3P ini. Yang pertama ya tentu people ya, karena ya paling utama kan sebenarnya manusia. 3P bukan P3 ya. Iya. Kalau P3 Oke, sorry P3. Jadi, semua hal yang dilakukan itu tentu ujungnya itu adalah kesejahteraan rakyat. People ini ya. Yang kedua itu yang tadi Bro Aji sebutkan mengenai berbagai macam hal tadi itu, tapi kita singkat dengan planet. Jadi bagaimana kita Menjaga melindungi bumi planet, menjaga bumi dan sebagainya, sehingga ini bisa kita jaga untuk juga kebaikan kita sebenarnya kan. Jadi jaga bukan untuk menggali semuanya, tapi mendaya gunakan apa yang ada. Tentu ini nanti bersaitan dengan yang ketiga. Jadi ketika kita udah menjaga people, planet, yang ketiga baru kita bicara mengenai profitnya. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas, keuntungan yang bisa didapat. Jadi kalau yang tadi people itu lebih pada hak-hak dasarnya, kemudian baru ke planet menjaga alamnya, baru keuntungan yang bisa di-delivery terhadap masyarakat. Sehingga itu bertahap tapi itu ya, people dulu, planet dulu, baru nanti profitnya gitu. Iya, harusnya begitu. Pola pikirnya, kerangka pikirnya begitu. Jangan dibalik dulu. Profit dulu. Itu bahaya itu. Iya. Yang terjadi bisa yang ada sekarang ini. Satu, kemudian yang kedua, yang ini juga ya kerangka berpikir lagi, kita coba bongkar lagi bahwa sebuah kesalahan yang besar ketika kita menilai kebijakan itu dari niat. Kita harus menilai kebijakan itu daripada implementasi dan hasil, Bro. Jadi kalau misalnya tadi Bro Aji sebutkan retorika udah nggak masuk lagi sebenarnya. Karena itu baru masuk ke niat, dan itu sebuah kesalahan besar ketika kita menilai niatnya. Karena seringkali kan wah niat kita baik dan sebagainya, tapi hasilnya kan nggak begitu. Jadi itu yang harus kita pahami bersama juga, bahwa ya niat baik nggak cukup, tapi implementasi, eksekusi, kemudian juga hasil yang memang ditunggu oleh masyarakat. Sehingga ini bisa menaikkan lagi posisi Pak Prabowo di angka 80-an, Bro. Oke, terakhir pertanyaan terakhir dari gue. Soal tadi kita sempat singgung, mungkin ya Pak Prabowo-nya ini ya kalau dibilang lip service dan lain-lain mungkin juga, tapi kan ada kesungguhan dari presiden, kita lihat lah bahwa dia udah datang ke sana gitu ya, udah bahkan nyobain makanan di betul. Terus minta maaf juga ya Pak Prabowo. Tapi ini yang kita kritisi juga ini menteri-menterinya nih kan. Ada yang kemarin BNPB tadi yang disinggung sama lu Sob, yang cuma rame di medsos doang nih. Terus kemudian juga ada yang bikin video A Day in My Life kayak gitu. Itu kan ajudannya itu ya. Ajudannya itu. Ini manggul beras lagi ya. Sebut ya. Nah, ini maksudnya gini Pak Prabowo-nya mungkin memang ada niat untuk ke sana, tapi soal implementasi kan ini memang jajaran yang melakukan teknis itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih untuk menangani hal-hal seperti itu? Ya kayak kemarin misalnya listrik ternyata enggak 93% ya, malah masih gelap gitu. Seperti itu kira-kira gimana tuh menurut lo? Ya, ini pejabat kita, mayoritas pejabat kita ya, para aparat pemerintahan kita, ini kan pola pikirnya masih pola pikir yang lama nih ya. Jadi tadi yang gue sebut, pola komunikasinya ketika ada bencana ya, maka yang pertama dilakukan itu adalah yang muncul ya ke publik, komunikasi publiknya adalah defensive tone-nya ya. Nah, defensive tone-nya ya tadi yang lu bilang, ada denial-nya tadi ya, bahwa oh ini yang rame di media sosial aja, di real lapangan ini bencana biasa kok gitu ya. Nah, atau tadi nggak punya empati ya, ketika turun ingin membangun citra, membuat dokumentasi ya, nikul beras ya, dan lain-lain. Habis itu dia makan padang, makan sate. Nah, jadi ada komunikasi publik yang buruk dari pejabat kita ya. Selain memang ini bukan hanya soal komunikasi, yang kita perlukan adalah implementasi, kesungguhan mereka untuk menangani bencana ini ya. Tapi komunikasi publik juga penting ya, karena mereka lah aparat negara ya. Karena kadang nggak semua publik bisa mengakses mereka secara langsung ya, sehingga itu harus disampaikan dengan komunikasi publik. Jadi defensive tone para pejabat publik itu menjadi problem ya, denial, kemudian menyalahkan alam dan lain-lain. Yang kedua adalah kita terlalu sering mendengar bahasa-bahasa istilahnya technocratic bias ya, bahasa-bahasa yang
mungkin kalau dalam rapat kabinet atau dalam seminar itu bagus ya. Ketika pemerintah ketika diwawancara atau ketika menyampaikan rilis ke publik bicara soal jumlah bantuan yang datang ya, berapa beras yang masuk. Listrik yang ini kan bahasa-bahasa yang sangat teknokratik ya. Di saat di awal itu publik membutuhkan empati. Ya, ini nirempati itu banyak tindakan-tindakan yang nirempati yang dilakukan oleh pejabat kita. Ya, bahkan itu tadi ya kontradiktif ya ucapan yang mereka sampaikan ya. Dan kedua, terlalu banyak bahasa-bahasa teknokratisnya ya. Tadi jumlah bantuan, berapa yang masuk, jalan sudah dibuka kembali, tapi kan dua hal yang kurang ya. Satu dari awal soal tadi permintaan maafnya itu, yang kedua adalah pengakuan ya. Nggak ada itu pengakuan salah dari pemerintah bahwa ini kami terlambat untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dengan peringatan dini yang sudah dibuat oleh BMKG misalnya. Gak ada pengakuan. Jadi publik melihat ini kosong nih. Jadi hati mereka ini kosong nih. Publik kita ini ya kosong. Jadi karena pejabat terlalu sibuk untuk memamerkan kinerjanya, tanggung jawabnya gitu ya. Tidak melihat bahwa korban ini adalah manusia, perlu ada empati. Satu tanggung jawab itu kan dibutuhkan ya. Pemimpin datang menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan bahwa dia merasa berduka cita, menyesal bahwa kasus ini terjadi karena mereka adalah pengambil kebijakan. Apa bedanya menteri itu dengan kita yang nggak punya kewenangan gitu ya. Nah, jadi dan yang ketiga yang terakhir terlalu banyak fragmentasi ya. Ini yang ngomong ke publik ini mulai presiden, menteri, kepala daerah ini kan macam-macam. Harusnya kan ketika situasi kayak seperti ini harus ada satu ya badan komunikasi khusus ketika bencana. Jadi semua informasi itu sumbernya dari satu badan. Ini juga masukan bagi presiden ya. Badan baru itu bro. Badan baru. Penting itu. Harusnya sih kepala BNPB-nya, tapi udah blunder di awal bro. Iya. Malu dia. Iya beneran. Makanya. Terus udah cukup jelas bro. Oke. Thank you brothers. Kita sudahi dulu ya. Mudah-mudahan penanganan bencananya cepat selesai. Saudara-saudara kita juga kan? semua merasa terbantu ya. Udah nggak ada korban jiwa lagi di semua wilayah, bukan cuma di Sumatera. Karena Bali juga ini lagi kasihan ini kan. Mau liburan juga susah kita ke Bali. Gitu. Udah ketahuan oleh mana ya. Ya. Oke, kita tutup dengan pantun dulu. Oke. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Di tengah-tengah pulau Sumatera. Cakep. Rakyatnya bingung, pemerintahnya linglung. Bencana datang malah nggak jelas penanganannya. Iya.